Kayaknya harus ganti nama deh, bukan Ducati Cup tapi Marquez Cup. Lagi-lagi bahan bakar, tangki bahan bakar lebih tepatnya. Peko, udah 3 tahun nih sprintnya. Hai, selamat datang di Pedok Talk. Seperti yang kalian tahu bahwa Pedok Talk kali ini hadir 2 kali kalau lagi race weekend. Jadi, aku pecah 2 nih. Hari Minggunya akan ada review tentang sprint, sementara untuk race-nya akan hadir seperti biasa hari Senin jam 7 malam. Ingat, Senin jam 7 malam jamnya apa? Betul, Pedok Talk ya. Jadi silakan di-subscribe dan juga di-share channel ini ke teman-teman kalian yang lain. Kalau mau jadi members, dapetin konten yang lebih banyak dan juga lebih banyak spill ordalnya, silakan langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ini. Disebarin supaya banyak yang ikutan jadi members juga boleh. Nah sekarang kita langsung lanjut aja ngomongin tentang apa yang terjadi di sprint Qatar GP 2025. Sebelum kita bahas sprintnya, tentu kita harus ngomongin dulu Jorge Martin yang akhirnya kembali lagi race setelah tidak ikutan race di seri pembuka di Buriram, di Argentina, dan juga di Circuit of the Americas. Tentunya Jorge Martin ini hadir dengan kondisi fisik yang belum 100%, makanya waktu di press conference hari Kamis, Jorge Martin juga bilang bahwa targetnya adalah aku bisa finish race. Bisa finish aja udah berasa menang loh ini, karena ya wajar. Karena memang cederanya Jorge Martin ini di tangan sebelah kiri, di bagian tulang scaphoid ini memang hampir saja mengancam karirnya. Dan bahkan dia juga harus sangat berhati-hati karena kalau sampai kejadian lagi dan mengalami fracture di tempat yang sama, ini bahaya. Kemudian kita juga melihat hadirnya Miguel Oliveira, tapi sekali lagi aku ingatkan bahwa dia masih digantikan sama Augusto Fernandez karena Miguel Oliveira masih belum fit untuk kembali race, jadi dia masih akan menjalankan MRI dulu, mungkin minggu depan baru akan diputuskan apakah dia akan bisa race lagi di Jerez atau tidak. Di sirkuit Lusail Qatar ini juga hadir Valentino Rossi, bos dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team yang akhirnya muncul juga dan ini memberikan semacam suntikan moral, suntikan semangat gitu ya buat Fabio Di Giannantonio, buat Franco Morbidelli juga. Pak Bos datang nggak boleh gabut, harus kerjanya lebih kencang ya kan, dan akhirnya bener sih kayaknya jadi pada galak-galak nih ya. Nah tentunya ini juga disambut gembira oleh Pecco Bagnaia juga yang katanya ya memberikan semangat juga buat dia dan dia minta tips-tips katanya dari Valentino Rossi. Tips apa kira-kira? Kita lihat sedikit ke hari Jumat di mana ada sesi free practice 1 dan juga practice. Marc Marquez sebetulnya merasa dirinya tuh tidak diunggulkan. Dia yang ngerasa ya, kita semua mengunggulkan dia ya nggak sih? Karena memang Marc Marquez gitu, pakai Ducati GP 24,9, udahlah. Tapi dia bilang sebetulnya ini adalah sirkuit di mana dia tuh lumayan struggle. Dia tidak cocok sama sirkuit ini karena sirkuit Lusail Qatar ini adalah sirkuit yang fast flowing, banyak long corners juga. Sementara Marc Marquez bilang, sirkuit yang punya long corners, fast flowing itu nggak cocok sama gue cocoknya sama sirkuit yang stop and go. Karena dia adalah karakter rider yang banyak menyerang di corner dan juga melakukan banyak hard braking. Jadi itulah yang paling cocok untuk Marc Marquez. Dan Marc Marquez sendiri terakhir kali menang di sirkuit Lusail Qatar ini adalah tahun 2014. Tapi udah terbukti waktu free practice aja dia udah tercepat FP1 ya kan. Sementara untuk sesi practice yang menentukan 10 rider yang bisa langsung masuk ke Q2, Franco Morbidelli menjadi yang tercepat. Itu tadi yang gue bilang, bosnya datang langsung galak kan Morbidelli. Yang menarik dari sesi practice ini yang langsung masuk ke Q2 adalah top 5-nya Ducati, kemudian ada 2 KTM, Yamaha hanya diwakilkan oleh Fabio Quartararo, dan Johan Zarco adalah satu-satunya Honda yang bisa masuk ke Q2 langsung, dan itu pun dilakukan pada detik-detik terakhir. Nah, apa yang terjadi di saat kualifikasi? Pecco Bagnaia, dia ini memang akhirnya hanya bisa start di P11 karena mengalami crash di tikungan 4. Crash yang terjadi di tikungan 4 ini terjadi 4 menit sebelum sesi Q2 berakhir. Jadi Pecco tuh antara bisa balik apa enggak ya gitu. Jadi nanggung banget kan. Yang di highlights juga dari sesi kualifikasi ini adalah Fabio Quartararo yang berhasil start di front row, ada di P3 setelah hampir 3 tahun lamanya nggak ada di front row. Sampai waktu ditanyain di Parc Fermé dia juga udah bilang, wah
Aku hampir lupa rasanya gimana start di front row. Jadi ini sebetulnya hal yang sangat menjanjikan juga buat Yamaha, tapi juga sekaligus menggambarkan bahwa ya makanya Fabio Quartararo dibayar mahal sama Yamaha ya guys. Ini adalah starting grid-nya, teman-teman. Marc Marquez ada di pole position, kedua Alex Marquez, 3 Fabio Quartararo, 4 Franco Morbidelli, 5 Fabio Di Gia, 6 Viñales, 7 Johan Zarco, 8 Fermin Aldeguer, 9 Rins, 10 Ogura, 11 Bagnaia, 12 Acosta, 13 Marco Bezzecchi, 14 Martin, 15 Marini, 16 Jack Miller, 17 Raul Fernandez, 18 Brad Binder, 19 Augusto Fernandez, 20 Enea Bastianini, 21 Joan Mir, dan 22 Somkhat Chantra. Tapi sebelum race dimulai, sebelum sprintnya mulai, mendapatkan informasi bahwa Joan Mir mundur dari sprint karena dia mengalami gastro. Jadi baru akan diputuskan juga apakah dia bisa ikutan race hari Minggu ini. Nanti sebelum warm up dia akan diperiksa oleh Dr. Angel Harte untuk mendapatkan medical clearance bahwa dia memang bisa ikutan race. Ini yang paling penting juga nih guys, pilihan ban. Jadi pas di starting grid yang gue lihat pertama kali adalah pilihan ban. Karena Michelin ini memperkenalkan membawa rear tire, ban belakang yang soft. Jadi mereka itu bikin bannya lebih kaku. Karena memang kondisi dari sirkuit Lusail Qatar ini memang kan baru di aspal ulang di tahun 2023. Nah, jadi permukaannya itu sangat abrasif untuk ban. Ditambah lagi memang banyak pasir yang berterbangan karena kan di gurun ya Kak. Jadi itu menambah ban tuh jadi cepat habis. Nah, makanya mereka bikin ban belakang yang soft itu menjadi lebih stiff. Pengennya memang rider-rider ini banyak yang menggunakan ban soft. Karena kalau kita lihat di tahun 2024 yang lalu, hampir semua rider memilih menggunakan medium. Nah, makanya nih langsung gue cek dong siapa aja yang pakai medium, siapa aja yang pakai soft. Kalau dilihat kemarin itu yang pakai soft kebanyakan adalah KTM dan juga Honda. Pecco Bagnaia juga pakai soft. Sementara yang ada di pole position, Marc Marquez pakainya medium-medium, Alex Marquez juga pakai medium-medium, Fabio Quartararo pun juga pakai medium-medium. Dan ternyata benar, siapapun yang pakai soft itu struggling banget. Dan ini dikatakan oleh Jack Miller setelah sprint kemarin, apa yang salah dengan dia, kenapa dia nggak bisa perform optimal. Dia bilang, ya kita memang bertaruh menggunakan ban soft yang udah disiapin Michelin nih. Tapi ternyata memang baru 4 lap itu udah abis banget dan gak bisa ngapa-ngapain. Pedro Acosta, kalau kalian juga lihat sprintnya, itu kerepotan banget. Dia coba fight, dia coba untuk overtake, tapi ya gak bisa gitu. Ngedeketin apex saja gak bisa, lebar terus. Jadi memang itu agak sulit, terutama pas dia keluar dari corner. Itu sama sekali gak bisa. Ketika sprint dimulai, tentunya Marc Marquez seperti biasa dia langsung mencoba untuk meninggalkan semua rider di belakangnya dia. Sempat sih dapetin sedikit attack dari adiknya, dari Alex Marquez, tapi ya kurang gigit juga fight-nya gitu. Jadi Alex Marquez masih kita tungguin juga nih kapan dia lebih galak daripada abangnya gitu kan. Jadi Marc Marquez begitu udah unggul, ya udah dia cuma tinggal kontrol aja. Itu pun yang dia bilang kemarin juga gitu ya di media scrum. Pokoknya begitu gue udah di depan, gue bisa kontrol semuanya. Gue bisa ngatur pace-nya. Yang harus kita lihat juga, ini adalah rookie. 2 rookie ini kayaknya bener-bener fight untuk Rookie of the Year. Ai Ogura dan juga Fermin Aldeguer. Dua-duanya bagus banget kemarin. Ai Ogura bahkan overtake Pecco Bagnaia. Dan kalau gue lihat kemarin Ai Ogura itu bahkan bawa Aprilia RSGP-nya itu jauh lebih smooth daripada Marco Bezzecchi. Bukan Jorge Martin ya, karena Jorge Martin kan baru balik dari cedera. Karena kalau Marco Bezzecchi patokannya dia ikutan precision test semua. Di Sepang ikut, di Buriram ikut juga. Nah, dan semua race dia ikutan gitu kan. Jadi harusnya dia punya mileage yang lebih oke daripada Ai Ogura. Ditambah dia udah lebih duluan di MotoGP juga. Sementara Ai Ogura kan anak baru ya. Tapi justru kalau menurut gue Ai Ogura ini jauh lebih smooth bawa Aprilia RSGP dibandingkan Marco Bezzecchi. Makanya ini warning sign juga nih buat Aprilia. Karena apa ya, kayaknya tuh Aprilia ya masih lebih bagus dibandingin KTM sih, tapi ini adalah sebuah pertanda juga apalagi waktu di sesi praktis nggak ada Aprilia sama sekali di top 10. Sama sekali nggak ada. Yang langsung nembus masuk ke Q2 tuh nggak ada. Makanya ini adalah warning sign juga buat Aprilia untuk segera berbenah.
Nah, Fermin Aldeguer memang diprediksi kalau menurut aku yang menjadi senjata rahasianya adalah Frankie Carchedi, crew chief-nya. Di mana Frankie Carchedi ini memang yang aku ingat banget di tahun 2023 dia bisa membuat Fabio Di Gia begitu kompetitif dan bisa fight sama Pecco Bagnaia. Salah satu fight di sirkuit Lusail Qatar yang menurut aku sangat fenomenal karena di situ Fabio Di Gia galak banget gitu kan, dan itu salah satunya adalah karena strategi dari Frankie Carchedi. Makanya kemarin itu memang sangat luar biasa. Fermin Aldeguer bisa finish di P4 dan gak sabar untuk nunggu apa yang bisa dia lakukan nanti nih di race nanti malam. Catatan penting juga yang bisa dilihat dari sprint adalah Pedro Acosta. Gimana kita bisa lihat Pedro Acosta benar-benar struggling banget dengan KTM RC16. Dan Pedro Acosta ini balik lagi ke settingan 2024 loh, dimana dia ngerasa settingan 2024 ini jauh lebih enak buat gue dan kayak lebih kompetitif gitu, terutama bisa dapetin front end feel-nya. Karena sebetulnya paket yang dia pakai sekarang di tahun 2025 ini memang kayaknya fokus KTM menyelesaikan masalah vibration di bagian belakang. Tapi mengorbankan front end feel yang sudah didapatkan Pedro Acosta di tahun 2024. Jadi Pedro Acosta tuh banyak banget mengambil setup 2024 untuk paket yang dia pakai di tahun ini. Tapi mesinnya nggak bisa ya, mesinnya kan udah dihomologasi waktu di Buriram kemarin. Nah tapi di sini kita bisa lihat beberapa kali Pedro Acosta dan juga Maverick Viñales yang penampilannya sebenarnya bagus banget. Tapi ya again, dua-duanya salah pilih ban karena mereka pakai soft rear, jadi akhirnya habis. Ditambah memang karakteristiknya KTM RC16 ini banyak spinning. Jadi ban belakang ini cepat habis, terutama begitu kalian lihat Pedro Acosta keluar dari corner itu susah banget dan dia kesulitan, sangat kesulitan. Itu juga kenapa Maverick Viñales yang sebetulnya qualifying-nya cukup oke nih, tapi waktu race-nya sangat mengkhawatirkan dan kayaknya sih nanti malam juga pas race akan sama juga deh. Ya nggak tahu ya, tergantung pilihan bannya dan solusi apa yang bisa dibawa sama KTM. Nah, ini dia yang nungguin soal Pecco Bagnaia. Apa yang terjadi dengan Pecco? Karena bahkan dia tuh sempat di overtake sama Jorge Martin. Jorge Martin tuh bilang, ya gue tuh ngelihat ada kesempatan untuk bisa overtake Pecco dan gue ngelihat dia kesulitan. Makanya ya udah, gue sikat aja. Dan sempat di overtake dan itu tuh kayak bingung banget. Gue juga, hello Pecco, ini ada apa? Jorge Martin tuh udah 2 bulan loh nggak naik motor MotoGP dengan kondisi fisik yang nggak 100%. Berarti memang ada masalah sama Pecco sampai bisa di overtake sama Jorge Martin. Ternyata lagi-lagi Pecco bilang bahwa masalahnya adalah di fuel tank alias tangki bahan bakar. Nah, jadi sebenarnya pas gue dengerin interviewnya Pecco, dia sendiri juga sebel kayaknya. Dia sendiri juga, aduh ini tuh udah terus-terusan kayak gini, dan gue kenapa nggak bisa cari solusinya? Gue harus bisa cari solusinya karena setiap sprint terjadi seperti ini. Nah itu pertanyaan kita juga. Kenapa kok sprint udah 3 tahun masih begini juga masalahnya? Inilah hasil dari sprint di Qatar GP. Yang juara adalah tentu Marc Marquez yang dari awal sudah sangat mendominasi dan sesuai dengan prediksi ya, Marc Marquez tentunya akan membalaskan DNF yang dia lakukan di Circuit of the Americas. Jadi ya udah, ntar malam tinggal tunggu aja. Menang lagi kayaknya sih kalau menurut aku ya. Di posisi 1 ada Marc Marquez, di P2-nya ada Alex Marquez, P3-nya Franco Morbidelli, P4-nya ada Fermin Aldeguer, 5 Fabio Quartararo, 6 Fabio Di Giannantonio, 7 Ai Ogura, 8 Pecco Bagnaia, dan 9 Marco Bezzecchi. Dengan hasil ini, Marc Marquez kembali memimpin klasemen untuk sementara dengan 98 poin. Di tempat kedua ada Alex Marquez dengan 96 poin, beda 2 poin aja. Pecco Bagnaia ada di posisi ketiga, selisihnya dengan Marc Marquez adalah 21 poin. Di posisi keempat ada Franco Morbidelli, 5 Di Gia, 6 Ai Ogura, 7 Marco Bezzecchi, 8 Johan Zarco, 9 Fabio Quartararo, dan 10 Luca Marini. Sebelum aku tutup, recap untuk sprint kali ini ada beberapa catatan penting yang bisa kita cerna. Yang pertama adalah yang tadi gue bilang ya, ini kayaknya harusnya kita ganti bukan Ducati Cup lagi, tapi Marquez Cup. Abis benar-benar antara Marc Marquez sama Alex Marquez, udah mereka berduaan aja terus. Dan kayaknya bener gitu yang Marc Marquez bilang dari awal. Lawan gue terberat tahun ini adalah adik gue sendiri, yaitu Alex Marquez. Pecco sih gimana? Ngomongin soal Pecco Bagnaia ya. Sebetulnya gue juga tahu gitu ya, dia tuh dari cara menjawab
pertanyaan dari media, dia juga sebel gitu. Ini kenapa sih begini-begini terus gitu. Tapi gini, ada catatan penting juga buat seorang Peko Bagnaia. Satu, waktu kualifikasi, dia crash di turn 4 di Q2, makanya akhirnya dia nggak bisa memperbaiki flying lap-nya dan akhirnya dia harus start di P11 di row keempat. Kalau lawannya adalah Marc Marquez yang ada di pole position, lo ada di row keempat, itu kelar ya kan, selesai, udah. Nah, sebetulnya yang gue sayangkan adalah, ini udah gue perhatiin dari beberapa race, bahkan dari tahun lalu juga, jadi Peko Bagnaia ini kalau lagi kualifikasi, dia itu selalu menunggu sampai menit-menit terakhir untuk melakukan time attack. Jadi kayak 15 menit itu nggak dipakai secara optimal. Menurut gue ya, memang ada strateginya, iya gue tahu gitu ya. Apalagi mungkin ada traffic, banyak rider segala macam, iya memang. Tapi beberapa kali nih gue lihat, jadi Peko itu masih punya waktu sebetulnya untuk melakukan flying lap lagi. Tapi dia itu kayak, oke, kayaknya ini udah cukup nih gitu. Ingat gak? Kayaknya kemarin tuh kejadian, gue lupa, di Argentina kayaknya, kalau nggak salah ya. Jadi kayak masih sisa 2 menit, harusnya dia masih bisa bikin satu flying lap lagi, tapi udah gitu. Jadi kayak kurang, apa ya, kurang terbakar gitu semangatnya. Menurut aku sih gitu. Apalagi nih sekarang dia menghadapi Marc Marquez, teman satu timnya, sekaligus pesaing terberatnya dia. Jadi kalau dia masih meneruskan pola-pola yang seperti ini, dimana sebetulnya kemarin hari Jumat, gue udah seneng banget nih, wah kayaknya udah beda nih polanya Peko Bagnaia. Tapi ternyata belum. Apalagi pas udah ditanya lagi, sprint masalahnya apa. Dia masih bilang masalah tangki bahan bakar. Masalahnya ini tuh udah 3 tahun. Jadi kenapa masalah ini masih belum ketemu solusinya. Jadi Peko masih berada di pola yang sama, di mana kalau semuanya tidak berjalan sesuai dengan yang dia pengen, dia itu kayak, langsung nggak bisa nggak bisa fokus gitu, nggak bisa mengeluarkan potensinya secara optimal. Padahal sebetulnya kalau kita bandingkan dengan Marc Marquez, Marc Marquez tuh bilang, ini tuh sirkuit yang gue struggling banget sebenarnya. Gue terakhir kali menang di sini 2014, terus gak cocok sama sekali sama riding style gue, tapi ya udah gue mencoba untuk mengadaptasikan riding style gue dengan karakteristik sirkuit ini yang fast flowing. Nah, ternyata bisa. Nah, itu tuh sebetulnya yang dibutuhkan. Karena kalau gue lihat sekarang catatan pentingnya adalah dua rider ini punya mentality yang sangat berbeda. Bukan berarti Peko mental lemah, bukan, tapi Marc Marquez ini kayak lebih kalau gue punya masalah, gimana caranya gue bisa mengatasi masalah ini dengan apa yang gue punya. Sementara Peko masih punya mentalitas yang semua itu harus perfect banget. Kan emang orangnya perfeksionis ya Peko Bagnaia ini. Tapi semua harus perfect banget, baru akhirnya gue bisa mengeluarkan potensi gue. Masalahnya, kalau lawannya bukan Marc Marquez, nggak apa-apa begini, ya kan? Jadi kalau lawan kita udah berbeda, tentunya harus punya mentality yang berbeda juga, begitu. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton Pedok Talk Recap Sprint kali ini. Kita akan ketemu lagi besok tentunya, hari Senin jam 7 malam. Jangan lupa buat di-subscribe, jangan nonton aja. Kalau lagi nonton ini terus dicek, belum subscribe Mbak Lucy, coba diklik, langsung subscribe. Dan jangan lupa kalian juga bisa jadi members, tinggal diklik aja link yang ada di deskripsi video ini untuk dapetin spillan ordalnya, terus udah gitu analisa yang lebih dalam juga. Terus kadang-kadang aku juga lebih julid di situ sih guys. Jadi silakan ya di-share juga link untuk jadi membersnya ke teman-teman yang lain. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi besok, jangan lupa jam 7 malam. Oh ya, race-nya nanti malam ya. Tengah malam jam 00.00 sudah masuk ke Senin dini hari, tapi ntar malam ya. Minggu tengah malam. Masuk ke hari Senin jam 00.00. Sampai ketemu besok jam 7 malam. Bye!